Talks, ngobrol deep talk sama Lovanda Asbayan. Dan kali ini, aku kedatangan salah satu orang luar biasa yang hebat di Indonesia. Di Indonesia dong mainnya. Yaitu Bang Lando. Yeay! Bang, mau perkenalkan diri atau aku kenalin? Agak lebay ya. Lebay? Loh, memang loh. Belum tahu profilnya aja. Halo Bang. Iya. Bang Lando, apa kabar? Selamat siang. Selamat siang ya. Ini sekarang lagi siang, guys. Siang-siang. Kebetulan di dalam ruangan. Yes, selalu siang ya. Selalu siang. Apa kabar Bang? Gimana? Baik, terima kasih. Lagi sibuk apa? Sekarang lagi sibuk nyari nafkah. Kerja. Memang saya tuh selalu menginterview orang-orang pekerja keras Bang. Itulah yang saya senang. Oke, Bang Lando. Jadi profil Bang Lando, siapa ini Bang Lando ini? Nama sebenarnya Roland Wala. Nama sebenarnya, nama di akta ya? Nama di akta lahir. Okay. Jadi waktu keluar dari perut ibu itu namanya Roland Wala. Cuma mulai dari SMA ya. SMA tuh, ya SMA. Itu entah kenapa yang manggil tuh jadi Lando terus. Iya, kenapa dari Roland jadi Lando? Itu dari mana itu Bang? Nah itu nggak tahu deh. Tapi sampai kuliah tuh dipanggilnya? Sampai kuliah semua orang-orang taunya Lando. Gitu. Kadang malah Roland yang mana? Lando. Nah baru tahu oh Lando gitu. Oke. Iya. Bang Lando ini lulusan ITB juga. Salah satu bos saya. Senior di atas, lulusan teknik mesin ya Bang? Teknik mesin. Angkatan 2005. Jangan tanya kita beda berapa tahun, oke? Ya. Mungkin kelihatannya sama sih. Justru jangan nanya karena jauh lebih muda. Jangan. Enggak, kayaknya aku yang ke atas ya. Tampang gue soalnya agak ya. Oke, jadi Bang Lando ini luar biasa, salah satu, kalau menurut aku ya, profil yang salah satu menginspirasi. Lulusan ITB yang menginspirasi. Bang Lando ini memiliki salah satu perusahaan, gimana nih Bang ngomongnya? Teknik yang juga di dalam bidang pertahanan keamanan atau gimana tuh? Iya, jadi mungkin bergeraknya masih sejalan dengan jurusan yang saya ambil. Masih gitu ya? Teknik mesin juga, tapi kita banyak berkaitannya dengan manufaktur, fabrikasi barang-barang atau alat-alat di alutsista. Iya, alutsista di pertahanan lah, gitu. Gila gak sih? Dari TB masuknya ke pertahanan keamanan. Itu gimana ceritanya tuh Bang? Nggak sengaja sebenarnya. Oke. Jadi kita sempat dikasih kesempatan lah dulu zaman kita memang masih baru awal-awal mulai ya usaha di manufaktur. Di pemesinan, mesin kita juga masih hitungan jari lah awal-awal. Hitungan jari mana nih Bang? Sampai kaki ya? Kalau ditanya ada di workshop kamu ada berapa mesin? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 1. Gitu. Kita cuma satu gitu. Jadi ya yang disyukurinya ya berkembang, kita berawal dari bikin parts kecil, ada pesanan order dari mana saja awalnya. Kemudian ada kita di challenge waktu itu sama salah satu BUMN. Oke, salah satu ya? Iya, salah satu BUMN strategis itu coba bikin parts ini katanya gitu kan. Kita di challenge, PO-nya juga nilainya kecil, tapi ya karena kita memang dari dulu ingin masuk ke BUMN itu ya gitu kan. Oke, kita terimalah nilai berapapun. Gitu kita kerjakan, kemudian berhasil, dan di situ baru kita dikasih tahu bahwa ini sebelumnya perusahaan-perusahaan sebelumnya gagal bikin ini. Baru kamu yang berhasil. Nah, disitulah mulai kita bertanya, Pak, ini tuh parts apa sih? Gitu kan? Ini itu parts roket. Waduh. Roket Pak, mainannya langsung roket. Oke. Nah, parts roket inilah yang mungkin cikal bakalnya ya kita masuk ke bidang pertahanan. Gitu. Partsnya kecil sekali. Gitu. Cuma memang bikinnya agak rumit dan sampai sekarang masih repeat order setiap tahunnya. Masih repeat order? Masih. Wow. Itu sudah berarti sekitar 8 tahun lalu lah. 8 tahun lalu. Iya. Abang lulus tahun? 2010. 2010. Which is itu 11 tahun lalu ya berarti? Iya, 11 tahun. 11 tahun yang lalu, Abang berarti mulai usaha berarti ini? Bukan 8 tahun, 9 tahun lalu ya. Tahun 2012 kita pertama bikin parts itu tuh. Wow, 9 tahun. Lalu, berarti baru lulus banget tuh Bang ya? Berarti 2 tahun, 3 tahunan setelah lulus.
Itu untuk parts masuk ke wilayah alat-alat pertahanan ya. Gue lulus 2 tahun 3 tahun belum nyampe sana. Ini lulus 2 tahun 3 tahun loh Bang. Tapi emang menyukai hal-hal kayak gini tuh dari kuliah atau emang gimana tuh Bang? Iya, jadi dari dulu tuh kita sama beberapa kawan gitu ya sering ngobrol, dan memang dari dulu saya pribadi tuh punya impian gitu, dimana bahwa pengen sekali punya produk yang buatan kita, buatan Indonesia lokal. gitu. Cuma ya kesempatannya kita nggak pernah tahu ya. Kita mimpi pengen, dulu saya tuh mimpi pengen bikin turbin lokal apa segala macam. Ternyata yang duluan lokal malah bidang pertahanannya gitu kan. Yang dulu sama sekali kita nggak kepikiran malah. Itu sama sekali kita nggak kepikiran untuk masuk ke bidang pertahanan. Tapi ya perjalanannya juga nggak melulu mulus ya, karena biar gimana dulu mungkin saya masih terlalu muda lah ya, terlalu muda. Terlalu muda nih pas kuliah berarti Bang, terlalu muda. Iya, ya kuliah, dari zaman kuliah kita sudah memang ada usaha dan kemudian bubar jalan. Tapi ya bubar itu sama teman-teman kita tetap sampai sekarang pun masih main bareng gitu sama yang dulu bareng di perusahaan tersebut gitu. Ya terus kemudian ada PT yang bareng teman juga kita barengan, kita bikin, dan sampai sekarang juga masih bareng gitu ya. Ya ada ribut-ribut sedikit nggak masalah lah gitu, namanya sama temen ya. Tapi ITB semua nih Bang orang? ITB ya, kebetulan ITB. Wah, bangga saya. Jadi ada ribut-ribut sedikit tuh kan tujuannya sebenarnya kita berdebat. Dia punya ide apa, saya punya ide apa, idenya berbeda tapi sama-sama untuk kebaikan usaha kan gitu. Betul. Tapi Gitu. berarti dari awal tuh berarti sama semua anak ITB itu sempat pecah atau gimana Bang? Iya. Biasanya ITB soalnya individual banget. Ya, individual kebanyakan iya juga, tapi sebenarnya dengan bertambahnya umur gitu ya, kedewasaan kan bertambah pasti. Betul. Terus juga kita juga kalau ngobrol dengan kawan-kawan yang dulu barengan, walaupun sekarang udah beda ya usahanya. Beda. Itu kita ketawa-ketawa gitu kalau ngobrolin dulu bahwa iya kita ribut untuk hal yang nggak penting atau apa segala macam, egonya mungkin saling ini gitu. Tapi semua itu proses lah. Gitu. Teman akan selalu jadi teman, itu aja. Asal ya selama memang kita tahu bahwa kita berantem itu bukan karena apa ya, kita saling inilah ada iri, ada permusuhan, ada dengki atau apa, enggak sama sekali. Gitu. Dan dari dulu juga kita berusaha untuk bekerja benar, bekerja baik gitu kan, karena yang benar-benar dijaga itu nama baik. Ya buat apa jadi orang kaya tapi nggak punya kehormatan, nggak punya nama baik, kan untuk apa gitu kan? Best advice gitu. Dari alumni ITB. Pertanyaannya nih Bang, kalau Abang melihat alumni ITB tuh sekarang kayak gimana sih Bang? Kalau yang dulu kan orang-orang lihat alumni ITB gitu keren. Apakah sampai sekarang masih keren-keren juga? Masih keren-keren. Masih ya? Keren banget. Oh iya. Gimana Jadi tuh? kalau ngelihat senior tuh kadang saya sering kali takjub. Yang mereka perbuat tuh udah jauh lebih banyak, lebih besar dibanding yang sudah saya lakukan gitu ya. Untuk bicara untuk negara deh gitu ya. Untuk orang lain gitu. Dan banyak hal juga yang saya dibantu. Dibantu oleh para senior. Jadi ketika saya lulus itu ada senior-senior dari Ikatan Alumni Mesin tuh ngerangkul. Begitu lulus gitu. Karena mungkin memang tempat pertama ya Ikatan Alumni jurusan ya. Betul. Gitu. Nah di sana dirangkul, jadilah berkenalan dengan banyak senior. Dan namanya usaha ada dinamika ya, naik turunnya adalah. Nah di saat waktu itu lagi keadaan sangat-sangat tidak baik, lagi jatuh dari sisi keuangan dan lain-lain. Ya di situ pun juga sempat diskusi sama partner ya di kantor. Ini mau gimana? Kalau dia berpikir apa kita tutup aja. Nah kalau saya berpikir kita bertahan aja yuk. Kenapa? Karena dulu kita punya prinsip
nggak melulu berapa banyak profit yang dihasilkan, tapi berapa orang yang kita hidupi. Soalnya kalau kita tutup karyawan kita yang udah nemani bertahun-tahun ini, gimana nasibnya, istrinya, anaknya, dan lain-lainnya kan itu ya. Dan di saat itu juga pernah ada satu kejadian unik juga yang saya ingat sampai sekarang. Waktu itu saya lagi mau ke Bandung dari Jakarta, numpang ke mobil salah satu senior. Saya nyetir karena junior, gitu kan. Junior. Nyetir. Di jalan ditanya, Nando kenapa tampangnya, katanya kok cemberut gitu. Oh enggak, biasa aja gitu kan. Enggak, itu tuh cemberut, coba cerita. Iya nih, besok gajian karyawan nih. Ya, itu paling berat gitu. banget. Terus uangnya nggak ada, gitu kan. Terus dia bilang, aduh, sekarang perusahaan aku juga uangnya masih pada di luar, belum pada cair. Terus dia nanya, emang berapa gajinya? Sekian. Oh segitu, mungkin dia pikir besar kali ya waktu itu. Oh segitu, ya udah ATM. Ditransfer. Ya, ditransfer. Saya perlu tahu siapa nama yang transfer. Okay. Dan di situ saya tuh ngerasa wow banget. Ya, gitu. wow. Dan juga ada senior yang ngebantu. Anu, kamu katanya lagi gini ya, lagi jatuh gini-gini. Iya. Ya udah nih, dibantu sama dia. Dikasih pinjaman lunak lah. Gitu. Dan dia dan di situ saya bilang, Mas, suatu saat saya balas kebaikan ini. Nah, dia ngomong gini, nggak usah dibalas, terusin kebaikan itu ke yang lain. Kan luar biasa. Gimana nggak makin takjub gitu sama senior mesin tuh kan. Banyak sekali saya belajar di sana lah. Gitu, dari teman-teman jurusan lain juga ada. Saya dari dulu main, saat saya lagi ada keadaan jatuh juga. Ya disitulah saya tahu teman-teman terbaik saya gitu. Betul, kan. Di saat kita jatuh ya. Iya. Dan di situ dia tahu-tahu muncul. Dan dengan gagahnya mau ngebantu katanya, mau ngebantu dari sisi dana katanya. Wah, saya terharu gitu kan. Wow. Dan saya juga bilang, ini suatu saat saya akan balas budi ini, gitu, budi baik ini. Dan dia bilang, justru sekarang saya lagi balas kebaikan kamu dulu, gitu. Jadi semua itu berarti kan saling apa ya? Saling membantu di saat yang susah, tapi bukan cuma susah, tapi susah seneng bareng lah bang. Solidarity forever ya. Nah benar banget. Mesin kan, solidarity forever. Nanti aku yang bagian aku beda, sipil ya kan. Ya oke. Ya. Jadi bicara ikatan alumni lah ya, ikatan alumni ini benar-benar banyak lah yang saya rasakan. Itu manfaatnya. Jadi mungkin kenapa kerasa manfaatnya? Karena saya mau nyemplung ke dalamnya. Mungkin kalau saya nggak nyemplung ke dalamnya, saya nggak pernah tahu manfaat apa yang saya dapatkan. Gitu. Mungkin seperti itu. Jadi oleh karena itu saya banyak berusaha lah dari ikatan alumni atau terutama senior yang dulu butuh bantuan apa, saya berusaha ngebantu apa yang saya bisa gitu loh. Gitu, apa yang saya bisa itu aja, karena ya saya udah kerasa lah manfaatnya. Itu aja di ikatan alumni. Nah nih, terus prosesnya sekarang nih bang ya, kan pasti udah tahu nih kita tuh pernah dibantu sama ikatan alumni. Kalau abang sendiri pengennya ke depannya alumni ITB itu kayak gimana tuh? Kedepannya ikatan alumni ITB. Jadi sebenarnya gimana saya tuh pengen membagi rasa yang saya pernah dapat. Rasa yang pernah ada. Itu yang penting saudara-saudara. Jadi mungkin karena nggak tahu, nih kasarnya ada makanan, cicipin deh. Cicipin dulu. Tapi mau cicip sini kamu harus jalan ke sini. Gitu. Kamu harus jalan ke sini mau nyicip. Masa iya kita yang nganterin ke sana, kalau orangnya banyak habis waktu gitu kan. Ini ada satu wadah. Coba cari manfaatnya, jangan tanya itu manfaatnya apa, cari manfaatnya. Gitu. Karena di mana-mana ketemu orang, orang bilang tuh silaturahmi itu bisnis gitu kan. Silaturahmi itu bisnis, betul. Iya kan, silaturahmi itu bisnis. Entah sekarang, entah nanti kita nggak tahu gitu apa yang benefit apa saja yang akan kita dapat gitu, dan nggak melulu semuanya soal uang kok. Gitu.
kita dapat pertemanan, kita dapat temen ngobrol, temen ngopi. Saya pergi ke daerah mana, Mas, temen kita di sini siapa? Ini kontak, ngopi, duduk. Akhirnya kita juga kadang dapat ilmu baru, dapat ya banyak hal lah gitu yang bisa kita dapat gitu di Ikatan Alumni. Kan nih ITB lagi ngadain pemilu nih Bang. Dan Bang Lando tuh salah satu tim sukses loh, salah satu kandidat. Siapa sih Bang kandidatnya nih? Tim suksesnya itu salah satu senior yang saya kagumi. Kenapa saya kagumi? Saat saya lulus, saya dirangkul oleh Ikatan Alumni Mesin, yang notabene ketuanya saat itu beliau. Dan di sana ada salah satu program Mechanical Entrepreneur Club, dan di situ saya terlibat, ikut dididik lah di sana. Dan program itu terus berlanjut sampai sekarang. Terus kemudian juga beliau ini saat menjadi ketua Ikatan Alumni Mesin tersebut mencanangkan Indonesianisme. Indonesian is me. Indonesia is me. Iya, Indonesia is me. Indonesianisme itu di mana awalnya tuh alumni mesin itu ingin sekali membela produk-produk lokal dalam negeri. Gitu agar bisa terus berkembang, banyak yang membeli dan lain-lain lah gitu. Dan semangatnya itu terus terbawa sampai terakhir itu di IA ITB, Ikatan Alumni ITB itu juga membuat acara Indonesianisme yang jauh lebih besar, dihadiri menteri-menteri dan lain-lain. Dan luar biasanya perusahaan-perusahaan alumni dikasih ruang di sana. Gitu, dikasih ruang di sana. Yang mana itu semua produk-produk lokal. Gitu. Sebenarnya kalau sudah bicara beliau ini banyak sekali yang mungkin nggak akan habis kalau saya bahas. Gitu. Iya. Masa sih? Udah tahu namanya belum? Apa sih namanya? Nomornya dulu ya. Nomor 3. Nomor 3 itu namanya yang saya kagumi, saya hormati, Mas Gembong Primajaya. Berarti Bang Lando salah satu tim suksesnya Mas Gembong nih ya? Iya, benar. Jadi memang Mas Gembong itu benar-benar menolongnya karena memang bukan mengharapkan apa-apa, tapi memang udah tahu lah siapa Mas Gembong ini sebenarnya kan ya? Jadi sebenarnya banyak yang saya dan kawan-kawan lah yang memang ingin sekali Mas Gembong ini bisa jadi ketua ya di ITB. Kenapa? Karena kita tuh tahu, ya mungkin tahu persisnya banget enggak ya, gitu. Tapi kita banyak tahu apa saja yang sudah dilakukan Mas Gembong, dan nyata, terlihat gitu karya-karyanya atau perbuatan-perbuatannya dan terasa. Contohnya Bang, selain yang tadi. Contoh, ini nggak usah jauh-jauh deh. Kita bicara yang simpel-simpel aja. Simpel-simpel. Ya, yang mini-mini lah, yang simpel-simpel. Simpel-simpel. Lagi ada temen ngobrolin mobil listrik. Tahu-tahu ini belum lama gitu ya. Tahu-tahu saya iseng nge-share yang pernah kita bikin mobil listriknya gitu kan. Tahu-tahu Mas Gembong nanya, itu dijual nggak? Katanya. Lah, kita nggak ada niat menawarkan apa sama sekali nggak. Terus juga beberapa kabar dari luar juga ada yang begitu Mas Gembong ini dia dengar kabar bahwa mau naik, kita dapat videonya yang di mana Mas Gembong ini banyak membantu dari yayasan-yayasan dan lain-lain gitu kan. Di situ terharu, jujur saya terharu sekali gitu ngelihat video-videonya. Dan yang saya saya rasa ini Mas Gembong yang dulu di video itu atau di videonya Indonesianisme atau apa, Mas Gembong nggak pernah muncul. Itu, walaupun kita pernah ngomong, Mas muncul dong, gimana orang mau tahu Mas Gembong gitu kan, tapi itulah Mas Gembong gitu.
Kalau ini buat saya ya, mungkin tiap orang mengalami Betul. yang berbeda-beda. Punya pengalaman yang beda sama Mas Gembong ya. Kalau Bang Lando kayak gini. Terus abis itu ada lagi nggak Pak kira-kira? Waktu ngambil undian nomor undian nomor urut calon ketua. Oke. Atau muncul foto di mana ketuanya semua berdiri. Di bawah tuh ada panitia sama Mas Gembong duduk di lantai. Nah, ini Mas Gembong. Pemimpinnya di bawah ya? Ini Mas Gembong gitu loh. Jadi hal-hal seperti itu yang nggak dibikin-bikin, yang nggak dibuat-buat gitu ya, dan tiap kita WA atau apa pasti dibalas, pasti apa gitu, nggak memandang bahwa si ini begini nggak, semua sama gitu. Bahkan banyak sekali yang saya lihat yang dulu pernah berseberangan dengan Mas Gembong dalam beberapa hal, sekarang malah jadi bareng. Tandanya ini kan emang udah tahu jelas siapa Mas Gembong aslinya kan ya. Gitu. Oke. Saya setuju sih. Dan Iya, saya setuju. Dan di sisi itulah berarti bahwa tingkat kedewasaan, tingkat kesejahteraan dan lain-lain Mas Gembong udah jelas di atas kebanyakan orang. Yang diharapkan ya, maksudnya kriteria yang kita butuhkan sebagai ketua ITB. Karena dengan seperti itu ada orang yang memang benar-benar fokus dan tulus untuk ngurus ikatan alumni, kan gitu. Fokus dan tulus itu sih yang penting. Fokus dan tulus gitu. Dan memang kebetulan Mas Gembong sebelumnya menjadi sekjen ya, betul. Gitu kan, menjadi sekjen di ITB dan punya impian juga untuk meneruskan dan bahkan mengembangkan, gitu kan ITB gitu. Nah, ya acara Indonesianisme yang kemarin kan bisa diputar di YouTube, di mana itu luar biasa. Dilanjutkan lagi ya Bang? Iya. Itu sih yang aku harapin dilanjutkan. Benar gitu. Jadi banyak hal yang masih bisa dilanjutkan dengan memang orang-orang yang benar fokus. Dan tulus. Tulus, udah itu aja. Gitu. Ketulusan hati. Oke, ini Bang Lando nih, kalau misalnya misalnya Mas Gembong nih menang, kira-kira ada nggak sih pengen ikut lagi dalam ini? Mas Gembong terpilih, saya nggak pernah minta jabatan. Asli, serius. Saya bantu ini. Tulus ya? Benar-benar tulus. Saya juga mungkin kapabilitas saya di ngurus organisasi masih banyak yang jauh lebih hebat. Tapi saya seperti yang di Ikatan Alumni Mesin juga gitu. Saya sempat juga ada jabatan gitu ya, ditawarkan. Kalau dulu memang saya ambil itu untuk mungkin sarana belajar saya dulu di Ikatan Alumni Mesin. Nah, yang sekarang ini ditawarin, saya bilang, Mas, nggak perlu kasih saya jabatan, saya tetap akan bantu. Kasih jabatan itu ke orang-orang yang memang potensial, dan mungkin dengan ada jabatan itu mereka makin semangat untuk membantu. Gitu. Jadi saya nggak tahu ke depannya seperti apa. Saya doakan semua yang terbaik untuk Mas Gembong. Nanti setelah pemilu ini ya mungkin saya akan balik ke rutinitas saya yang awal gitu ya, di kantor sambil ngopi, sambil mengerjakan hal-hal yang memang ya sehari-hari saya lakukan gitu. Jadi sekarang saya benar-benar memang ingin sekali Mas Gembong Primajaya nomor 3 untuk terpilih menjadi ketua IAITB. Semoga semesta mendukung. Amin. Semoga teman-teman juga mendukung. Dan ini dari hati saya yang paling dalam, saya juga mau mengucapkan terima kasih ke Mas Gembong atas segalanya. Ya nanti setelah pemilu ini berakhir juga, ya mungkin saya akan salaman langsung juga sama Mas Gembong nih. Mantap. Gitu. Mantap, keren. Nih Bang ya, ini kan sebenarnya udah mau menuju akhir ya, Sebenarnya yang kita pengen tahu kan sebenarnya kan ini Mas Gembong ini bukan angkatan milenial ya? Iya. Kalau Bang Lando termasuk milenial nggak sih? Justru ya, sebenarnya masuknya milenial, gitu milenial ya. Dong. Masuknya milenial, cuma tapi kalau ngadu gaya ininya ya, stylenya. Saya duduk samping Mas Gembong mungkin nyangkanya saya lebih tua dari Mas Gembong. Tapi emang Mas Gembong itu milenial
sekali ya. Iya nggak sih? Betul. Kalau kan maksudnya banyak anak milenial tuh yang nggak masih ragu sebenarnya untuk mengetahui siapa Mas Gembong gitu. Kalau Abang sendiri ada pesan nggak untuk anak-anak milenial? Nggak usah ragu, mau ketemu, mau ngobrol langsung, mau apa, saya yakin Mas Gembong welcome. Saya yakin Mas Gembong welcome. Oke. Mau nanya nomornya, kalau yang memang belum kenal, boleh kontak Lovanda, boleh kontak Bang Lando langsung dong. Iya. boleh, dan pasti Mas Gembong senang hati, dengan senang hati nerima. Itu saya boleh Garanti ya? Iya. Jamin ya? Iya, saya jamin lah itu. Wow. Itu saya percaya banget. Mas Gembong pasti dengan senang hati nerima. Ini pemimpin yang sangat mengayomi. Soalnya ITB itu lulusannya nggak cuma yang bawah, dari angkatan berapa Bang? 1920, nggak mungkin 1920 baru Yang buat ya. Dari yang dulu sampai yang sekarang, dan itu juga nggak cuma di Indonesia. Alumni ITB itu tersebar di seluruh dunia bahkan ya nggak sih Bang? Bener. Dan Mas Gembong akan menjadi pemimpin yang untuk mengayomi satu dunia itu dengan beragam umur dan angkatan ya kan. Benar. Jadi kalau misalnya kita salah pilih gitu kan ya, kan ITB ini kita harus semakin maju ya kan. Apa sih harapannya untuk IA ITB nih Bang? IA ITB kalau harapan saya pribadi itu menjadi rumah yang nyaman Buat siapa? bagi seluruh alumni. Dan terutama saya benar-benar ingin sekali ikatan alumni jurusan itu juga memperkenalkan IA ITB kepada alumni-alumni mudanya. Itu karena memang dulu mungkin dari himpunan, kemudian IA jurusan, kenalkanlah dengan IA ITB-nya gitu. Ya kita sama-sama belajar lah. Saya pun juga masih jauh dari pengalaman, makanya saya pengen banyak bertemu dengan para senior-senior yang berpengalaman. Ya harapannya saya mendapat banyak ilmu yang mungkin belum pernah saya jalani gitu. Itu aja. Oke. So the last question nih Bang. 3 kata untuk Mas Gembong. Kan nomor 3 nih. Kan nomor 3. So 3 kata. Mas Gembong, humble, helpful, independent. Yeah. Humble, helpful, independent. Jangan lupa untuk pilih Mas Gembong. Pemilu IA ITB kapan nih Bang? Pemilunya nanti pencoblosan itu voting secara online ya, lebih tepatnya secara online. Itu di tanggal 27 Maret. 27 Maret. Kalau tidak ada perubahan dari panitia ya, nanti mungkin bisa buka langsung media sosialnya IA ITB. Atau kalau nggak salah bisa lihat di Gemilang IA ITB nanti ya Bang ya? Jadi juga bisa buka Instagramnya Mas Gembong, di Gemilang IA ITB. Informatif kok. Jadi kalau Gemilang sendiri, Gemilang ini kan ya tahu kan Gemilang gitu kan. Tapi kalau saya pribadi suka nyebutnya Gembong milik semua angkatan. Gitu. Wow, tahu gak sih aku dari kemarin tuh mikir apa arti Gemilang? Ternyata Gemilang adalah Gembong milik semua angkatan. Itu. Keren. Jadi coba kenali Mas Gembong lebih baik, dan saya percaya kemungkinan besar atau hampir pasti Anda akan jatuh cinta sama Mas Gembong gitu. Itu aja. Hati-hati. Hati-hati. Tahan hatinya ya guys. Jangan sampai jatuh cinta boleh, tapi ada ininya lah ya, ditahan. Oke. Ini udah di akhir nih. Makasih banyak Bang Lando. Sama-sama. Lovanda, saya terima kasih. Soalnya Bang Lando ini jauh banget mainnya, dari Bandung kan? Iya, dari Bandung. Dari Bandung datang ke sini. Cuma buat aku ya? Atau enggak? Sama Mas Gembong juga. Oh. Abis ini ketemu sama Mas Gembong ya? Abis ini ketemu. Salam ya buat Mas Gembong. Siap. Taunya aku juga ikut. Oke deh. Makasih banyak loh Bang Lando. Sama-sama. Sukses terus. Iya. Dan jangan lupa guys, anak-anak ITB, jangan lupa untuk pilih Mas Gembong. Nomor 3. Nomor 3. Stay safe. Stay safe. Stay healthy. Stay healthy. I'll see you guys in the next video. Thanks for watching. Bye.